Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dalam melakukan aktivitas kita setiap hari. Oke, kita bertemu kembali dalam pembelajaran akhlakul kalimah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita membaca suratul Fatihah dulu dengan niat semoga kita diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat dan diberikan pemahaman yang baik. Ala hadhihi niyat wa ala kulli ma nawa bi salatu salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kita langsung masuk ke pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita di halaman 37, doa mau tidur. Allah Ta'ala mengistimewakan umat Nabi Muhammad yaitu melakukan sesuatu aktivitas itu diatur oleh Allah Ta'ala, ada tata caranya. Kenapa jadi seperti itu? Agar supaya apa yang kita lakukan itu menjadi barakah buat kita dan orang lain. Di antaranya aktivitas kita yaitu tidur. Nah, sebelum tidur kita dianjurkan untuk melakukan adab-adab supaya tidur kita tersebut menjadi barakah juga. Coba lihat di halaman 37, bagian D, doa mau tidur. Nah, sebagai seorang muslimah, Fatimah selalu membiasakan membaca doa sebelum tidur, agar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidur itu kan seperti mati, tidak tahu lagi apa-apa. Nah, maka itu ketika kita tidur, kita memohon supaya dalam waktu tidur itu kita dilindungi oleh Allah Ta'ala ketika kita tidur. Nah, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita memakai adab sebelum tidur tersebut. Pertama apa? Yaitu sebelum tidur kita disuruh untuk berwudu dulu sebelum tidur. Nah, itu. Jadi wudu ini bukan hanya untuk sholat saja. Kita mau tidur juga disuruh untuk berwudu. Setiap hari kita beraktivitas juga disuruh untuk berwudu. Nah, itu. Yang kedua, berbaring pada sisi kanan. Jadi yang kanan di bawah, yang kiri di atas. Itu. Yang ketiga, meniup kedua telapak tangan sambil membaca suratul Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing sekali. Mengusapkan kedua telapak tangan tersebut ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau sebanyak 3 kali. Jadi ketika kita hendak tidur baca dulu surah Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ulangi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lalu ditiupkan ke tangan 3 kali, diusapkan ke wajah dan di seluruh tubuh yang bisa dijangkau dengan telapak tangan ini. Itu sebelum tidur.
baca surah Al-Ikhlas sekali, surah Al-Falaq sekali, surah An-Nas sekali. Setelah selesai baca ditiupkan ke tangan, sapukan ke muka, tangan dan seluruh tubuh yang bisa dijangkau dengan telapak tangan tadi. Itu dilakukan sebelum tidur. Kemudian yang kelima, membaca ayat kursi. Mungkin hafal, insyaallah semuanya hafal. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, itu. Kemudian membaca doa sebelum tidur. Apa doa sebelum tidur? Yaitu bismikallahumma ahya wa amut. Artinya apa? Dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Nah, jadi kita ketika kita tidur, supaya dalam tidur kita itu dilindungi oleh Allah, maka kita melakukan adab-adab sebelum tidur. Jadi ulangi, pertama berwudu, kemudian berbaring pada sisi kanan, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditiupkan di tangan, kemudian diusapkan ke muka dan seluruh tubuh yang bisa dijangkau dengan telapak tangan. Kemudian membaca ayat kursi dan membaca bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu kenapa? Dengan harapan kita berharap dengan Allah Ta'ala dilindungi ketika kita tidur. Dari apa? Dari makhluk-makhluk yang ingin berbuat jahat kepada kita. Makhluk itu kan umum, baik itu manusia, jin maupun syaitan, semuanya itu makhluk Allah Ta'ala. Maka itu kita berlindung dari kejahatan makhluk-makhluk Allah Ta'ala tersebut. Itu. Kemudian lanjut ke halaman 38, rangkuman dari semua pelajaran. Dari itu yang sudah rangkuman. Setiap bangun tidur kita harus selalu bersyukur dengan membaca doa bangun tidur. Nah, halaman 38 sambungannya, tidur, ketika bangun tidur jangan lupa kita bersyukur. Setiap bangun tidur kita harus selalu bersyukur dan membaca doa bangun tidur. Yang kedua, hadis menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Jadi doa mau bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa bangun tidur. Terus yang kedua, hadis menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Itu hadis. Artinya kebersihan sebagian dari iman. Itu rangkumannya. Yang ketiga, adab sebelum masuk ke kamar mandi. Ini rangkumannya. Adab sebelum masuk ke kamar mandi. Pertama, yang A, membaca doa, tidak berbicara atau ribut. C, dahulukan anggota badan yang kanan. Ya, yang kanan dulu. Mandi, kanan dulu disiramnya yang bagian kanan dulu ketika kita mandi. Tapi kalau kita masuk ke kamar mandi atau WC itu masuk dengan tangan kiri, dengan kaki kiri, kemudian keluar dengan kaki kanan. Kemudian rangkuman yang keempat, guna pakaian. Apa guna pakaian? Yaitu menutup aurat. Yang kedua, melindungi tubuh dari panas dan dingin. Yang C, sebagai hiasan tubuh. Itu rangkumannya. Makanya ada baju orang bagus, baju orang kan mahal. Itu untuk apa? Untuk hiasan tubuh dan juga untuk menutup aurat. Jangan bagus bajunya mahal, cuman auratnya tidak tertutup dengan pakaian tersebut. Percuma bajunya mahal, cuman tidak menutup aurat. Percuma. Yang kelima, adab makan sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca Bismillah atau bacalah basmalah. Itu baca Bismillah. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Yang ketiga, makanlah makanan yang berada di dekatmu. Jangan mencari yang jauh atau mencari makanan yang tidak ada. Jadi makan makanan yang ada di situ. Kemudian yang keenam, adab sebelum tidur, yaitu wudu sebelum tidur, berbaring pada sisi kanan, meniup kedua telapak tangan. Tadi sudah kan tangan sambil membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian masing-masing sekali mengusapkan kedua telapak tangan tersebut ke wajah, dan D, bagian tubuh yang dapat dijangkau sebanyak 3 kali.
Yang E membaca ayat kursi sebelum tidur. Yang F membaca doa sebelum tidur. Apa doanya tadi itu? Bismikallahumma ahya wa amut. Nah itu adalah pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang doa mau tidur dan rangkuman di halaman 38. Ya, begitu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah difaham. Bagi kita semua mudahan bermanfaat yang apa yang Bapak sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan, seandainya ada perkataan Bapak yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Itu saja yang Bapak sampaikan, mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.